Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian dimanapun saudara berada. Kali ini saya masih akan menanggapi khotbah dari Pendeta Joshua Tewu ya, yang sudah saya tanggapi dalam video sebelumnya ya, dan kali ini saya akan menyorot cara beliau atau cara pendekatannya terhadap Alkitab ya saudaraku. Ya, dan saya akan perkenalkan di sini dua cara pendekatan terhadap Alkitab ya, dan sekaligus kita akan melihat kira-kira cara mana yang dipakai oleh Pak Pendeta Joshua Tewu, dan sekaligus ini menjadi pembelajaran bagi kita bahwa dalam mempelajari Alkitab, apalagi untuk mengajar berkhotbah, maka itu ada pendekatan ya, ada yang namanya ilmu berkhotbah, ada yang namanya eksegesis dan eisegesis ya, dan itu yang ingin saya jelaskan kepada kita pada sore hari ini, yaitu apa itu eksegesis dan apa itu eisegesis, dan kira-kira mana yang dipakai oleh Pak Pendeta Joshua Tewu dalam khotbahnya pada waktu itu. Ya, dan apa yang sebaiknya harus kita pegang untuk kedepannya dalam mempelajari atau membaca firman Tuhan. Nah, sebelumnya kita akan lihat dulu cuplikan video dari khotbah Pendeta Joshua Tewu pada waktu itu. Yesaya 44 ayat 24 bilang apa? Sama-sama baca. Beginilah firman Tuhan penebusmu. Dari Yesaya aja sudah bicara Tuhan itu penebus. Siapa yang datang di perjanjian baru sebagai penebus? Yesus. Berarti Yesus adalah Tuhan di perjanjian lama. Sederhana kok. Ya. Beginilah firman Tuhan penebusmu yang membentuk engkau sejak dari kandungan. Akulah Tuhan yang menjadikan segala sesuatu. Yang seorang diri, coba perhatikan ini. Yang seorang diri, bukan 3 orang diri. Halo? Alkitab bilang 3 orang diri atau seorang diri, Pak Fik? Halo, jemaat yang ada di sini. Seorang diri itu Tuhan atau 3 orang diri? Ya, memang si Esa, Pak Yosua, tapi Esa itu seorang diri ya seorang diri. Coba perhatikan. Beginilah firman Tuhan penebusmu yang membentuk engkau sejak dari kandungan. Akulah Tuhan yang menjadikan segala sesuatu. Yang seorang diri membentangkan langit, yang menghamparkan bumi. Lalu dia tegaskan soal seorang diri itu. Siapakah yang mendampingi aku? Kalau ada pribadi lain, pribadi Bapa yang mencipta, tentu pribadi anak dan pribadi Roh Kudus ada di sampingnya dong. Tidak mungkin Bapa dengan sombongnya berkata, siapa yang mendampingi aku? Nggak ada. Loh, 3 pribadi. Kalau 3 pribadi bukan seorang diri, 3 orang diri dong. Tapi Alkitab bilang dari perjanjian lama seorang diri. Bukan 3 orang diri. Lihat baik-baik ini, Alkitab bilang begitu. Teologi bilang 3 orang diri. Tapi Alkitab... Nah, saudaraku, seperti yang saya katakan tadi bahwa kali ini saya akan perkenalkan 2 cara pendekatan Alkitab ya kepada kita, dan juga saya akan mencoba menjelaskan kepada kita tentang konsep Tritunggal yang sudah diyakini dan dipercayai oleh umat Kristen, orang percaya selama ini ya. Dan saya berharap semoga video ini berguna bagi kita semua yang menonton ya. Baik, kita mulai saja. Ya, menanggapi cara pendekatan terhadap Alkitab ya, beranjak daripada kutipan atau cara Pak Pendeta Joshua Tewu dalam melakukan pendekatan terhadap ayat-ayat Alkitab, saudaraku. Nah, di dalam berkhotbah atau mengajar ya, saudaraku, maka ada yang namanya ilmu hermeneutik atau ilmu berkhotbah. Ya, saudaraku ya. Nah, hermeneutik atau ilmu berkhotbah ini mengajarkan kepada kita prinsip-prinsip atau hukum-hukum dan juga metode-metode dalam menafsir Alkitab. Ya, dan ini sangat penting bagi kita, apalagi bagi mereka yang berkhotbah ataupun yang mengajar ya, supaya tidak melakukan kesalahan di dalam pengajarannya ya, saudaraku. Nah, kemudian kenapa hermeneutik ini penting, saudaraku? Karena ada namanya istilah historical gap. Ada gap atau jarak
sejarah, ada gap sejarah antara ketika kitab itu ditulis dengan sejarah kita hari ini. Pasti ada suatu perbedaan. Memang pasti ada prinsip-prinsip kebenaran umum yang berlaku lintas waktu kapanpun dan dimanapun. Tetapi ada hal-hal yang perlu kita pelajari berhubung karena kebenaran itu dinyatakan pada sejarah pada waktu itu. Dan hari ini kita mempelajarinya untuk memakainya dalam sejarah hari ini. Jadi karena ada gap sejarah itu, maka sangat dibutuhkan suatu metode atau suatu pendekatan yang tepat supaya kita tidak melakukan kesalahan dalam mengajar berkhotbah ataupun sekalipun itu hanya untuk sekedar membangun keimanan kita secara pribadi. Nah, kemudian yang kedua, kenapa juga penting? Karena ada namanya cultural gap. Ada gap kultur, ada perbedaan kebudayaan. Ketika firman Tuhan itu ditulis kepada suatu kultur penulisnya atau kultur suatu bangsa yang tentunya sangat berbeda dengan kultur kita pada hari ini, kultur kita masing-masing, maka tentu juga kita perlu tahu cara pendekatan seperti apa supaya kita tidak melakukan kesalahan. Sekali lagi, pasti ada prinsip kebenaran yang berlaku umum walaupun kita berbeda kultur. Saya kasih contoh misalnya hukum gravitasi. Hukum gravitasi itu berlaku umum mau tinggal di negara manapun, kultur apapun. Maka yang namanya gravitasi tetap gravitasi. Semua benda yang dilemparkan ke atas pasti akan jatuh ke bawah. Semua benda pasti jatuhnya ke bawah karena ada namanya gravitasi dan itu adalah prinsip yang berlaku umum. Tetapi dalam hal kitab suci ada dibutuhkan pendekatan tertentu karena cultural gap tadi. Kemudian yang ketiga ada namanya linguistic gap atau perbedaan bahasa dalam penulisan kitab pada waktu itu menggunakan bahasa tertentu kemudian kita mengadopsinya hari ini dengan kultur dan bahasa kita. Maka itu juga membutuhkan suatu pendekatan tertentu supaya juga kita tidak melakukan suatu kesalahan apalagi untuk yang berkhotbah dan juga yang mengajar, saudaraku. Nah, di dalam hermeneutik atau ilmu berkhotbah itu ada dua pendekatan terhadap Alkitab yang dikenal, saudaraku, dan saya ingin sharekan kepada kita, yaitu yang pertama adalah namanya eksegesis, cara pendekatan Alkitab eksegesis atau cara menafsir Alkitab dengan cara eksegesis. Apa itu eksegesis? Eksegesis itu adalah berasal dari bahasa Yunani yaitu exigiste, yang artinya itu adalah membawa keluar atau mengeluarkan. Jadi eksegesis itu artinya menuntun atau menarik keluar dari. Dan contohnya adalah sama seperti kalau kita menerima sebuah surat, maka kita akan mencoba membaca surat itu, mencoba memahaminya, kemudian mencoba untuk mengambil pesan-pesan dari yang terkandung di dalam surat itu saat kita membacanya. Jadi kita baca, kita amati, kita pahami, kemudian apa isi surat itu dan makna pesan bagi kita, itu yang kita ambil. Nah, itu kira-kira yang dimaksud atau gambaran tentang pendekatan eksegesis. Jadi mengambil dari dalam, membawa keluar. Saudaraku. Jadi di situ artinya bahwa seseorang yang menafsir dengan cara eksegesis, artinya penafsir menuntun keluar kesimpulan-kesimpulannya dari dalam teks Alkitab. Jadi dari dalam keluar, dia menggali dari dalam seperti contoh surat tadi, membaca, mengamati, kemudian membuat kesimpulan berdasarkan isi surat, isi kitab, isi tulisan itu, membawa pesan-pesannya keluar. Nah, kemudian saudaraku, eksegesis itu juga artinya kita menemukan kebenaran makna dari sebuah teks dengan memperhatikan secara saksama tata bahasa, hubungan kata, latar belakang sejarah, konteksnya, dan tentunya memperhatikan, dan yang paling sederhana adalah memperhatikan konteks. Apa itu konteks? Konteks itu adalah ayat-ayat sebelum
ayat yang dimaksud yang kita baca dan ayat-ayat setelahnya, bahkan pasal-pasal sebelum dan sesudahnya pasti ada hubungan kaitan baik langsung maupun tidak langsung ya dengan ayat yang sedang kita baca. Karena itu untuk memahami secara utuh kita tidak bisa mengambil satu ayat melepaskannya dari konteksnya. Kita bisa melakukan satu kesalahan yang sangat fatal ya saudaraku. Jadi menggunakan pendekatan eksegesis ya itu artinya kita sedang menggunakan teks itu sendiri ya untuk berbicara kepada kita, dan itu juga artinya teks itu sedang menjelaskan dirinya sendiri kepada kita karena kita menggali dari dalam, bukan membawa sesuatu dari luar masuk ke dalam ya. Nah, eksegesis itu memungkinkan ya kita bersepakat dengan Alkitab ya. Ya, jadi setelah kita pelajari, kita baca, kita amati, kemudian akhirnya kita akan bersepakat dengan Alkitab. Ya, saudaraku, dan itu sebabnya eksegesis ini membutuhkan waktu yang lama dan tidak instan, ya, apalagi bagi mereka yang mengajar ataupun berkhotbah harus meluangkan waktu untuk mempelajari, membaca, mencoba untuk memahami historical gap tadi, cultural gap dan linguistic gap itu, sehingga dia bisa punya pemahaman yang utuh, sehingga ketika dia berkhotbah ataupun mengajar, maka itu sudah suatu pemahaman yang utuh, kesimpulan yang utuh, dan akan sangat memberkati para pendengar dan tidak membuat kesalahan-kesalahan yang keluar dari konteks ya firman Tuhan yang dibaca ya saudaraku. Itu namanya pendekatan eksegesis. Ya. Nah, kemudian yang kedua adalah namanya pendekatan eisegesis ya. Eisegesis ini adalah lawan atau kontras ya dengan eksegesis. Kalau tadi eksegesis itu mengambil dari dalam membawa keluar, kalau eisegesis ini kebalikannya ya, membawa konsep ide dari luar memasukkannya ke dalam. Nah, secara hurufiah ya, eisegesis itu artinya eis itu berasal kata Yunani ya, yaitu artinya ke dalam. Eis itu artinya ke dalam ya, dan egeistai atau membimbing ya. Jadi membimbing ke dalam ya, membawa dari luar ke dalam ya. Artinya penafsir menyuntikkan atau memasukkan ide-idenya sendiri ke dalam teks Alkitab dan menjadikan teks tersebut bermakna sesuai apa yang dia inginkan. Jadi dia sudah punya konsep, dia sudah punya ide tertentu, kemudian dia bawa ke dalam Alkitab, dia mencoba untuk mendapatkan persetujuan Alkitab terhadap idenya. Ya, dia mencoba mencari pembenaran terhadap ide-ide dan maksud pribadi dia. Itulah eisegesis, kebalikan dari eksegesis. Ya. Nah, eisegesis ini berpotensi menuntun kepada sebuah kesalahan penafsiran karena dia sudah punya kesimpulan dari luar, kemudian dia ingin supaya mendapat dukungan dari dalam Alkitab. Ya, dan ini bisa menimbulkan suatu kesalahan yang fatal dalam penafsiran. Ya. Kemudian penafsir berupaya menyatukan teks-teks Alkitab dengan ide-ide yang ada di dalam pikirannya. Ya, dan memaksa Alkitab untuk bersepakat dengan dirinya. Jadi tadi kalau eksegesis itu ya kita menggali akhirnya kita bersepakat dengan Alkitab. Kalau eisegesis ini ya tanda kutip kita seolah-olah memaksa Alkitab untuk setuju dengan ide dan pikiran kita. Membawa dari luar ke dalam, membimbing dari luar ke dalam, menyuntikkan ide-ide pribadi kita ke dalam dan memaksa Alkitab setuju dengan ide-ide kita ya saudaraku. Ya, dan tidak melakukan usaha untuk cross check dengan nas-nas terkait ayat-ayat yang lain ya. Ya, karena dia sudah punya ide tadi ya, sehingga dia mencari pembenaran ya. Dan eisegesis itu biasanya ingin instan. Ya, tidak butuh waktu untuk meneliti ya, karena dia mungkin sudah punya kesimpulan tersendiri, dia hanya butuh dukungan atau pembenaran saudaraku. Nah, sampai di sini maka tentu saudara bisa menilai ya apa yang Pak Pendeta Joshua Tewu lakukan atau khotbahkan pada waktu itu
apakah dia menggunakan eksegesis atau eisegesis, ya, saudara bisa menilai sendiri, ya. Jadi kelihatannya beliau itu sudah punya ide atau kesimpulan bahwa Jesus only, tidak ada perbedaan pribadi dalam Tritunggal. Ya, kemudian akhirnya ayat-ayat yang dia kutip itu adalah ayat-ayat yang mendukung ide itu. Ya, sehingga nyata sekali, saya sudah bahas dalam video lalu bahwa dia melepaskan ayat itu dari konteksnya, ya, seperti yang dikutip di dalam Yesaya dan juga Wahyu. Dia tidak memperhatikan judul sebelumnya, pasal sebelumnya, ya. Dia hanya berfokus kepada kata seorang diri, ya, dan mencoba untuk mendukung ide yang dia sudah punyai, yaitu Jesus only. Nah, firman Tuhan juga sebenarnya menasihatkan kita supaya kalau kita mempelajari kitab, kita harus menggunakan metode eksegesis, ya, dari dalam keluar, bukan dari luar ke dalam, ya, saudaraku. Ya, di mana ayatnya dalam 2 Timotius pasal 2:15, di situ dikatakan bahwa usahakanlah supaya engkau layak di hadapan Allah sebagai seorang pekerja yang tidak usah malu, ya, berterus terang memberitakan perkataan kebenaran itu, ya. Kalau bahasa Indonesianya mungkin kita tidak menemukan penekanan yang ada hubungannya dengan eksegesis. Tapi kalau dalam versi NIV, ya, di situ dikatakan do your best to present yourself to God as one approved. Ya, lakukanlah yang terbaik, ya, untuk mempersembahkan dirimu di hadapan Allah sebagai seorang yang teruji atau terbukti. A worker who does not need to be ashamed and who correctly handles the word of truth. Ya, lakukanlah yang terbaik untuk mempersembahkan dirimu kepada Allah sebagai seorang yang terbukti, teruji dengan percobaan. Ya, kalau dalam Amplified Bible dikatakan bahwa teruji, terbukti dengan percobaan, ya, dengan eksperimen, dengan trial, ya. Seorang pekerja yang tidak perlu malu dan yang secara benar menangani firman Tuhan, yang secara benar menangani firman Tuhan, secara benar mempelajari firman Tuhan, secara benar memperlakukan firman Tuhan, secara benar menggali firman Tuhan, ya. Itu nasihat firman Tuhan bagi kita sekalian. Nah, bagaimana cara efektif untuk melakukan pendekatan eksegesis itu? Maka yang pertama yang perlu dilakukan itu adalah melakukan observasi. Ya, apa itu observasi? Waktu kita membaca, maka kita mulai gunakan pertanyaan. Apa yang sedang dikatakan nas firman Tuhan, ya, yang kita baca itu? Ya, seperti kita baca surat tadi, ya. Apa yang sedang surat itu katakan kepada kita? Ya, atau tuliskan, ya. Kemudian, yang kedua adalah penafsiran. Apakah makna nas firman itu dan kaitannya dengan konteksnya? Nah, jadi kita mulai kaitkan dengan konteks, ya. Di situ biasanya mungkin ada historikalnya, mungkin ada linguistik, mungkin ada kultural. Nah, itu yang perlu dikaitkan. Budaya pada waktu itu seperti apa ketika firman itu disampaikan, sejarah pada waktu itu disampaikan itu seperti apa, bahasa yang digunakan itu seperti apa, itulah perlu dikaitkan supaya kita tidak salah dalam melakukan penafsiran, ya. Kemudian yang ketiga adalah melakukan korelasi. Ya, bagaimana nas firman tersebut berkaitan dengan bagian yang lain. Mungkin dalam kitab lain atau ayat-ayat yang lain, saudaraku, ya. Jadi tidak bisa mengambil satu ayat tersendiri, apalagi membangun doktrin hanya dengan mengambil satu ayat, membangun doktrin dari satu ayat, itu sangat tidak masuk akal, ya, saudaraku, ya. Kemudian yang keempat adalah aplikasi. Bagaimana seharusnya nas firman tersebut mempengaruhi hidupku berdasarkan historikal pada waktu itu, kultur pada waktu itu, dan bahasa pada waktu itu. Prinsip umum apa? Kebenaran umum apa? Seperti saya contohkan tadi, gravitasi itu. Apa yang berlaku umum yang bisa saya hidupi, yang bisa saya terapkan hari ini? Itulah yang namanya, ya, proses eksegesi bisa terjadi, ya, saudaraku. Sedangkan kalau exegesis itu dia pakai imajinasi,
Dia mulai berimajinasi, kemudian dapat ide apakah yang hendak dia sampaikan, ya. Kemudian mulai eksplorasi nas suci, nas dari kitab suci, manakah yang terlihat cocok dengan idenya, yang nyambung, yang mendukung idenya itulah yang dicari, eksplorasi. Akhirnya aplikasinya berdasarkan makna tentang ideku, bukan apa kata Tuhan. Nah, ini yang ingin saya bagikan kepada kita pada sore hari ini. Ya, dan saya akan tunjukkan kutipan yang berikut. Ya, tadi yang pertama itu kutipan dari Yesaya. Kemudian yang sekarang saya akan tampilkan adalah kutipan dari kitab Wahyu. Di situ menunjukkan bagaimana beliau menggunakan metode atau pendekatan eisegesis, bukan eksegesis. Dan setelah cuplikan video itu, saya akan menjelaskan kepada kita secara simpel dan sederhana tentang Tritunggal. Mau bukti di perjanjian baru? Allah yang bertahta itu seorang diri? Wahyu 4 ayat 2. Mudah-mudahan di hari kenaikan ini, saudara terbuka akan kebenaran ini. Dan saudara tinggalkan yang lama. Pegang yang baru. Firman Tuhan ini. Sebenarnya ini nggak baru sih, sudah lama, ini sudah ribuan tahun. Dibandingkan teologi coffee mix, teologi apa segala macam itu kan baru, ini sudah lama ini. Wahyu 4 ayat 2 berkata, segera aku dikuasai oleh roh. Dan lihatlah, sebuah tahta terdiri di sorga. Dan di tahta itu duduk 3 orang. Pribadi Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus. Pribadi Allah Bapa, pangku Allah Anak, Allah Anak, pangku Allah Roh Kudus. Kenapa pangku-pangkuan? Karena cuma satu tahtanya. Ini tololgia. Alkitab bilang segera aku dikuasai oleh roh. Ini bukan penglihatan mimpi buruk karena nggak ada uang di zaman COVID. Ini penglihatan lahir akibat pengurapan Roh Kudus pada Yohanes, rasul terakhir itu. Di Pulau Patmos. Penglihatannya ini akibat pengurapan Roh Kudus. Jadi kalau bicara dikuasai oleh roh nggak mungkin salah, bro. Kalau orang mimpi saja tanpa dikuasai roh itu pasti salah. Amin. Kan banyak sekarang orang mimpi buruk gara-gara COVID. Ini bukan mimpi buruk. Ini penglihatan yang dihasilkan oleh kuasa roh untuk memperlihatkan keadaan di sorga kepada Yohanes sang rasul yang akan menulis kitab penutup dari segala kitab. Revelations books. Kitab Wahyu. Apa dia bilang? Segera aku dikuasai oleh roh dan lihatlah sebuah tahta terdiri di sorga. Dan di tahta itu duduk seorang, huruf besar, seorang. Ya. Duduk berapa orang? Seorang. Lalu teolog bilang begini, memang seorang Pak Yosua tapi 3. Masuk akal sehat nggak ini bahasa? Memang seorang Pak Yosua, nggak dibantah ini firman, tapi 3 pribadi. Malu kita nanti. Halo, apa kata dunia? Kok teolog-teolog Kristen khotbahnya nggak masuk akal sehat ya? Lalu kemudian ada teolog lagi yang bela diri. Ya memang teologi itu nggak logik, Pak. Siapa kita ini yang mampu menerangkan Allah yang maha besar dengan otak kita yang kecil? Itu persembunyian teologi. Itu persembunyian teologi dari orang-orang, dari teolog-teolog yang tidak dibukakan kebenaran tentang Allah yang esa di dalam Alkitab. Sorry, saya harus berkata begini. Sudah waktunya. Ya, dan saya bicara ini tidak pakai perumpamaan. Saya ikut Yesus lah. Yesus bilang begini, kalau saya bicara dengan orang-orang di luar selain kamu, pakai perumpamaan. Karena sekalipun mereka mendengar, mereka tidak mengerti. Tapi dengan kamu, hai murid-murid, saya nggak pakai perumpamaan. Langsung
Makanya khotbah ini langsung kepada murid-murid Tuhan, anak-anak Tuhan yang percaya. Yang tidak mau percaya, silahkan. Anda pakai perumpamaan teologi macam-macam lah. Matahari itu Pak Yosua, ada sinarnya, ada panasnya, ada cahayanya. Tapi tiga. Udahlah. Ini zaman akhir, sudahlah. Kembali ke Alkitab secara murni dan konsisten. Baik, di akhir video ini saya akan mencoba menjelaskan kepada kita secara simpel dan ringkas tentang apa itu Tritunggal. Dan saya akan mencoba membandingkannya dengan suatu aliran yang termasuk ke dalam kategori bidat, yaitu Sabellianisme, ya, dan juga Arianisme, dan kemudian Tritunggal. Ya, Sabellianisme ini adalah merekalah yang meyakini konsep tentang Jesus only. Ya, itu sebabnya Pak Joshua Teo mengatakan bahwa tidak ada Tritunggal dalam kekekalan, hanya ada Jesus only. Ya, jadi Bapa itulah Yesus, Roh Kudus itulah Yesus, Yesus itulah Yesus. Ya, tidak ada perbedaan pribadi. Hanya satu. Satu itulah yang memanifestasikan dirinya di Perjanjian Lama sebagai Allah Pencipta. Ya, kemudian satu itu juga yang kemudian memanifestasikan dirinya yang namanya Yesus yang datang mati di kayu salib menebus semua orang berdosa. Kemudian yang ketiga adalah bahwa satu itu juga yang datang dalam bentuk Roh Kudus tercurah pada hari Pentakosta dan diam dalam hidup setiap orang yang percaya. Jadi mereka percaya bahwa hanya ada satu pribadi yang bermanifestasi dalam tiga episode, ya, yaitu di Perjanjian Lama, ya, dia memperkenalkan diri sebagai Allah Bapa. Kemudian pada waktu kedatangan Yesus Perjanjian Baru memanifestasikan dalam diri Yesus. Kemudian pada masa gereja, pribadi yang satu itu juga bermanifestasi di dalam Roh Kudus. Jadi tidak ada perbedaan pribadi. Tidak ada tiga pribadi, satu hakikat, ya. Melainkan kebalikannya, yaitu satu pribadi dalam tiga manifestasi. Kira-kira seperti itu, ya, Sabellianisme. Ya. Nah, berbeda dengan Arianisme. Arianisme itu adalah dari Arianisme ini muncullah Saksi Yehova. Mereka percaya bahwa ada Allah Bapa, Allah Anak, ya. Namun, ya, Yesus Allah Anak itu derajatnya tidak sama dengan Allah Bapa karena dia adalah anak, ya, sehingga tidak sama dengan Bapa. Dia disebut suatu Allah, ya. Kemudian Roh Kudus itu bukan pribadi namun hanya satu zat. Itulah aliran Arianisme yang akhirnya melahirkan Saksi Yehova. Ya, saudaraku, jadi mereka tidak percaya ada tiga pribadi. Hanya ada dua pribadi, namun dua pribadi ini pun tidak setara, tapi berbeda level atau kualitas keilahian, nature kealahannya itu berbeda, yaitu Yesus anak lebih rendah daripada Bapa. Ya, sedangkan yang diyakini oleh orang Kristen sejak dulu itu adalah Tritunggal, yaitu tiga pribadi namun satu hakikat. Ya, ada pribadi Allah Bapa, pribadi Yesus dan pribadi Roh Kudus. Tiga pribadi namun satu hakikatnya. Yesus bukan Allah Bapa, Allah Anak bukan Allah Bapa, Allah Bapa bukan Allah Anak. Ya, Allah Roh Kudus itu bukan Allah Bapa dan juga bukan Allah Anak. Yang mati di kayu salib itu bukan Allah Bapa dan Allah Roh Kudus, melainkan Allah Anak. Yang tercurah pada hari Pentakosta itu bukan Allah Bapa dan Allah Anak, melainkan Roh Kudus. Ya, jadi tiga pribadi yang berbeda, namun hakikat keilahiannya itu sama. Itulah yang disebut dengan Tritunggal dan itulah yang dibangun diyakini oleh orang Kristen, orang percaya sudah ratusan tahun, sekian abad sampai hari ini dan sudah berkali-kali digugat, ya, namun tetap eksis dan itulah yang harus kita pegang sebagai orang Kristen sampai hembusan nafas terakhir kita.
Dan saudaraku perlu diketahui bahwa Tritunggal itu bukan konsep teologia atau para teolog yang mengarang bahwa ada 3 pribadi, 1 hakikat. Ya, bahkan tidak usah sekolah teologi untuk tahu tentang Tritunggal. Kita begitu buka Alkitab pertama kali aja, buka kitab pertama dalam Alkitab itu sudah langsung ketemu dengan Tritunggal. Kejadian 1 ayat 1 sampai 3. Pada mulanya Allah menjadikan langit dan bumi, sudah ada Allah. Berikut, roh Allah melayang-layang, bumi belum berbentuk gelap, kosong hampa, dan roh Allah melayang-layang di atasnya. Sudah ada 2. Allah dan roh Allah. Yang berikut, berfirmanlah Allah, jadilah terang, maka terang itu jadi. Sudah adalah Bapa, ada roh Allah, dan juga ada firman Allah. Begitu buka kitab pertama Alkitab, sudah ketemu Tritunggal. Tidak harus sekolah teologi atau menjadi teolog. Dan itu bukan karangan teolog. Ya, maju lagi ke dalam Kejadian pasal 1 ayat 26. Baiklah kita menjadikan manusia serupa segambar dengan kita. Kita. Ya, baiklah kita menjadikan manusia serupa segambar dengan kita. Sudah jamak. Tidak perlu sekolah teologi. Jadi Tritunggal itu bukan karangan teolog. Ya, memang tidak ada kata tulisan Tritunggal dalam penulisan asli bahasa Ibrani, Perjanjian Lama maupun Yunani, Perjanjian Baru, tetapi sudah ada pribadi-pribadi itu sudah ada, ya, saudaraku, ya. Kemudian ketika kita masuk ke Perjanjian Baru, ketika Yesus dibaptis dan keluar dari air, dikatakan bahwa Roh Kudus turun ke atas Yesus dalam rupa burung merpati. Sudah ada Yesus, ada Roh Kudus. Kemudian terdengar suara dari sorga berkata, inilah anakku yang kukasih, kepadanya lah aku berkenan. Sudah ada 3 pribadi yang berbeda. Ya, namun satu hakikat. Sama-sama, ya, hakikatnya adalah Allah. Ya, saudaraku. Ya, dan Allah sendiri yang memperkenalkan Yesus itu sebagai anak. Menyebut Yesus sebagai anak itu pun bukan karangan orang Kristen. Allah sendiri memperkenalkan Yesus sebagai anak. Ya, dan Yesus juga yang memanggil Allah itu Bapa. Aku dari Bapa, aku akan pergi kepada Bapa. Ya Bapa, ampunilah mereka karena mereka tidak tahu apa mereka perbuat. Bapa kami yang di sorga. Ya, jadi sekali lagi itu bukan karangan orang Kristen ketika menyebut Allah itu Bapa. Dan bukan karangan orang Kristen ketika menyebut Yesus itu adalah anak Allah, seolah-olah ada reproduksi seperti yang terjadi pada manusia, ya, masakan Allah beranak dan lain sebagainya. Bukan orang Kristen yang mengarang itu, ya. Mudah-mudahan nanti di kesempatan lain saya akan jelaskan lebih detail kepada kita tentang hal ini. Tetapi sampai di sini kesimpulan sementara, kalau ada yang bertanya secara ringkas, simpel, apa itu Tritunggal? Yaitu tadi, ya, 3 pribadi yang berbeda, namun satu hakikat. Kalau seseorang sulit, ya, memahami Tritunggal, ya, maka dia harus kembali kepada eksegesis tadi, ya, mengkaitkannya dengan ayat-ayat yang lain, belajar lebih dalam dan meminta pimpinan Roh Kudus untuk memberi pemahaman. Karena memang konsep Tritunggal ini dipersoalkan sejak dulu dan memang tidak bisa masuk akal. Kalau dimasukkan ke akal, kecuali dipahami dengan iman dan diilhami oleh Roh Kudus, maka kita bisa menerima itu dengan iman. Nah, saya kasih contoh, banyak orang, ya, yang dulu latar belakangnya bukan orang Kristen, bahkan orang yang dulu paling mempersoalkan Tritunggal, tetapi ketika dia mengalami perjumpaan pribadi dengan Yesus, maka dia tidak lagi mempersoalkan Tritunggal. Apakah Tritunggalnya berubah? Tidak. Tidak ada yang berubah pada Tritunggal. Pemahamannya yang berubah. Karena dia mengalami perjumpaan pribadi dengan pribadi itu, dengan Yesus. Ya, contoh di Alkitab itu misalnya Rasul Paulus. Rasul Paulus itu adalah penganiaya umat Tuhan. Ya, dan saudaraku, dia juga termasuk ahli Taurat orang Farisi pada waktu itu.
Ya, dan salah satu keberatan orang Farisi yang menyebabkan mereka menyalibkan Yesus adalah karena Yesus berkata bahwa dia adalah anak Allah, dan dengan demikian dia menyamakan dirinya dengan Allah, dan mereka menganggap itu sebagai suatu penghujatan. Tapi saudara coba lihat apa yang terjadi pada Paulus ketika dia mengalami perjumpaan pribadi dengan Yesus. Ketika dia berjalan ke Damsyik untuk mengenai umat Tuhan, dia mengalami perjumpaan dengan Yesus, dan Yesus berkata, "Ini aku, Yesus, yang engkau aniaya." Sejak hari itu, pengenalannya akan Yesus membuat dia berubah. Tidak ada yang berubah pada Tritunggal. Tidak ada yang berubah pada statement Yesus yang mengatakan bahwa dia menyatakan dirinya dengan Allah. Pemahaman Paulus yang berubah karena dia mengalami perjumpaan pribadi dengan Yesus. Jadi mereka yang masih sulit memahami Tritunggal, mungkin saja karena mereka belum mengalami encounter atau perjumpaan pribadi dengan Tuhan Yesus. Dan doa saya adalah supaya setiap saudara yang belum memahami Tritunggal hari ini, supaya seiring waktu saudara belajar dengan metode eksegesis dan berdoa meminta pimpinan Roh Kudus, saudara akan diilhamkan, diwahyukan, mengalami perjumpaan pribadi dengan Yesus, sehingga saudara tidak mempersoalkan lagi karena pengenalan pribadi dengan Yesus itu yang menjelaskan semuanya dalam kehidupan kita. Ya, haleluya. Kiranya video ini bermanfaat bagi kita semua. Shalom. God bless you.